Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami keuntungan dan kerugian pada aktivitas jual beli, menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Memahami keuntungan dan kerugian. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Ayo kita amati beberapa contoh soal cerita berikut ini. Yang pertama, Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Dieng. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke Pasar Mergan untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1.000.000 rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 10.000 dikali 110 porsi sama dengan Rp1.100.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Kita amati soal cerita yang kedua. Pak Soleh tukang bakso. Pak Soleh seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soleh menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soleh mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soleh biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pada cerita Pak Soleh tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp800.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp8.000 dikali 90 porsi sama dengan Rp720.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan Rp720.000 dikurangi Rp800.000 sama dengan negatif Rp80.000. Dengan kata lain, Pak Soleh mengalami kerugian sebesar Rp80.000 dari berjualan bakso pada hari itu. Kita amati soal cerita yang ketiga. Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate.
Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp700.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 10.000 dikali 70 porsi, sama dengan Rp700.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700.000 dikurangi 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Nah, dari ketiga cerita tersebut, kita mengenal kondisi untung, rugi, maupun impas. Dari cerita tersebut, mungkin masih ada hal yang ingin diketahui. Misal, berapa persen keuntungan, berapa persen kerugian. Ayo kita menggali informasi. Yang pertama, persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal atau pengeluaran, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikali 100%. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, berapa persentase keuntungan yang diperoleh Pak Subur? Diketahui besar modal atau harga beli sama dengan Rp1.000.000. Sedangkan pemasukan atau harga jual sama dengan Rp10.000 dikali 110 porsi. Maka pendapatan Pak Subur pada hari itu sebesar Rp1.100.000. Dengan menggunakan rumus persentase untung, PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikali 100%, maka diperoleh PU sama dengan 1.100.000 dikurangi 1 juta per 1 juta dikali 100%. Sama dengan 100.000 per 1 juta dikali 100%. Maka diperoleh 10%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Subur sebesar 10%. Ayo kita menggali informasi yang kedua, persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR sama dengan persentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal atau pengeluaran, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Pada cerita Pak Soleh tukang bakso, berapa persentase kerugian yang diperoleh Pak Soleh? Diketahui besar modal atau harga beli sama dengan Rp800.000. Sedangkan pemasukan atau harga jual Rp8.000 dikali 90 porsi. Maka pendapatan Pak Soleh pada hari itu sebesar Rp720.000. Dengan menggunakan rumus persentase rugi, PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%, maka diperoleh PR sama dengan 800.000 dikurangi 720.000 per 800.000 dikali 100% sama dengan 80.000 per 800.000
dikali 100% sama dengan 10%. Jadi, persentase kerugian yang diperoleh Pak Soleh sebesar 10%. Tugas, perhatikan soal cerita berikut ini. Pak Yanto tukang mie ayam untuk mengerjakan soal nomor 1-4. Tugas nomor 1. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Berikan penjelasan atau alasan pada setiap pernyataan di bawah ini. Tugas nomor 2. Apa yang terjadi, untung atau rugi atau impas apabila pada hari itu Pak Yanto hanya berhasil menjual mie ayam sebanyak 90 porsi? Jelaskan. Tugas nomor 3. Apa yang dialami Pak Yanto jika pada hari itu mie ayam yang terjual hanya 75 porsi? Jelaskan dan tentukan persentasenya bila mengalami keuntungan atau kerugian. Tugas nomor 4. Bu Aminah memesan mie ayam 100 porsi untuk acara pengajian rutin. Jika 80 porsi seharga Rp10.000 dan 20 porsi dihargai Rp9.500, berapa persentase keuntungan yang diperoleh Pak Yanto? Tugas nomor 5. Di luar soal cerita di atas tadi. Pak Rudi membeli mobil bekas dengan harga Rp80 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual mobil tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual mobil milik Pak Rudi. Kerjakan di selembar folio bergaris. Jangan lupa dikasih nama, kelas, nomor absen. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Abigail Adams. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat pesan ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sehat selalu. Bila ada pertanyaan, silahkan chat di Kuiper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.